Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika dasar dan penyajian data sebagai tugas pengganti saya di pertemuan responsi statistika kedua. Statistik versus statistika. Apa sih perbedaannya? Jadi statistik adalah kumpulan data yang sudah diolah untuk pengambilan keputusan, sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Cabang utamanya ada statistika deskriptif, mengolah dan menyajikan data, dan statistika inferensial, yaitu menarik kesimpulan dari sampel untuk populasi. Kedua, ada terminologi penting dalam statistika. Yang pertama ada populasi, yaitu keseluruhan objek yang diteliti. Kedua ada sampel, sebagian dari populasi. Ketiga ada variabel atau karakteristik yang diteliti. Keempat ada skala pengukuran, berupa nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan terakhir ada parameter, yaitu ukuran atau angka yang mewakili sifat populasi. Ketiga ada data dan informasi. Data yaitu fakta mentah atau hasil observasi dan pengukuran. Informasi yaitu hasil olahan data yang bermanfaat untuk keputusan. Jenis data dibagi menjadi 3. Berdasarkan sifat ada kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan sumber ada primer dan sekunder. Dan berdasarkan susunan ada tunggal dan kelompok. Kemudian data yang baik harus benar, representatif, dapat dipercaya, relevan, dan mutakhir. Keempat ada langkah penelitian. Langkah penelitian untuk membuat data, untuk mengumpulkan data. Yang pertama ada menentukan masalah atau hipotesis. Kedua mengumpulkan data, observasi, survei, eksperimen. Ketiga, menyajikan dan mengolah data berupa tabel, grafik, atau ukuran statistik. Dan keempat, ada analisis data, yaitu menghasilkan informasi untuk solusi. Kelima, penyajian data. Penyajian data dapat berupa tabel, berisi baris dan kolom, kontingensi, dan distribusi frekuensi. Elemen pentingnya ada kelas, batas kelas, titik kelas, titik tengah, jangkauan, interval, dan frekuensi. Yang kedua, berupa diagram. Dan diagram ini memiliki banyak bentuk. Yang pertama ada garis, diagram garis seperti pada gambar. Kedua ada diagram batang. Diagram batang ini bentuknya mirip dengan histogram, namun bedanya diagram batang ini data satu dengan data yang lain itu tidak menempel. Ketiga ada diagram lingkaran, biasanya dia berupa presentase seperti pada gambar. Kemudian ada histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Histogram ini seperti yang saya bilang, dia mirip dengan diagram batang, namun bedanya histogram ini data satu dengan data yang lain itu bertemu ya, bersentuhan, nyambung. Kalau diagram batang kan enggak. Kedua ada poligon frekuensi. Jadi poligon frekuensi, kenapa digambar poligon dengan histogram itu jadi satu? Jadi poligon itu adalah titik tengah dari histogram. Jadi ketika histogramnya benar, poligonnya pasti benar. Terakhir ada ogive. Ogive itu dibagi menjadi 2. Ada ogive positif dengan ogive negatif. Dan ketika ogive positif dan ogive negatifnya itu benar, pasti dia membentuk huruf X seperti pada gambar. Begitu. Jadi kesimpulannya, statistika membantu kita mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Dengan memahami jenis data, cara pengambilan sampel, dan teknik penyajian tabel atau diagram, kita dapat menganalisis fenomena secara lebih jelas untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan di sini kita akan belajar membuat histogram, poligon, dan ogive. Sudah disajikan data dan diketahui batas kelasnya ada 2 sampai 4, 5 sampai 7, 8 sampai 10, 11 sampai 13, 14 sampai 16. Kemudian di kolom berikutnya ada topik kelas. Jadi topik kelas itu adalah topik kelas bawah ini. Jadi ini topik kelas bawah itu adalah batas kelas bawah dikurangi 0,5. Ya, 2 dikurangi 0,5 1,5. 5 dikurangi 0,5 4,5. 8 dikurangi 0,5 7,5. 11 dikurangi 0,5 10,5 dan seterusnya. Kemudian kemudian kalau itu kan batas kelas bawah dan tepi kelas bawah. Nah, untuk batas kelas atas itu kebalikannya. Jadi tepi kelas atas adalah batas kelas atas ditambah 0,5. Jadi tepi kelas atas adalah batas kelas atas ditambah 0,5. Tambah 0, jeleknya. Ditambah 0,5 pokoknya gitu ya. Jadi kalau tepi kelas bawah itu batas kelas bawah dikurangi 0,5. Kalau tepi kelas atas itu batas kelas atas ditambah 0,5. Seperti itu. Kemudian titik tengah adalah median ya. Titik tengah itu median dari batas kelas ini, dari data ini. Misalkan 8 sampai 10. Titik tengahnya adalah 9. Nah, bagaimana cara mengetahui titik tengah? Itu batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Jadi 8 ditambah 10, 18 dibagi 2, 9, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi itu banyaknya data ya. Biasanya dari hasil observasi itu sudah diketahui frekuensinya. Jadi kita nggak usah nyari, nggak usah ngitung dari sini, dari data sebelumnya, dari kolom-kolom sebelumnya. Kemudian langsung
kita mau bikin histogram. Gimana sih cara bikin histogram? Jadi histogram ini pertama kita yang vertikal ini itu frekuensinya. Nah, ini itu frekuensinya diambil dari sini. Diambil dari sini. Bisa frekuensinya ini, angka-angka ini itu bisa kita mulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai memenuhi frekuensinya ini. Atau bisa kita tulis seperti ini. Dia kelipatan 2, 2, kemudian 4, 6 dan seterusnya. Biar simpel kita tulis kelipatan seperti ini aja ya. Kemudian langsung pertama yang di bawah itu untuk histogram. Yang di bawah yang horizontal ini kita tulis tepi kelas bawah. Data pertama tepi kelas bawahnya 1,5. Kemudian data kedua tepi kelas bawahnya 4,5. Kemudian data ketiga tepi kelas bawahnya 7,5. Data keempat, dan seterusnya. Terakhir di ujung baru kita tulis tepi kelas atas data terakhir. Kemudian bagaimana cara membuat diagramnya ini yang persegi panjang ini? Pertama kita sesuaiin dulu. Kita hapus ya guys. Sesuaikan dulu. Pertama dari 1,5 sampai 4,5 data pertama itu frekuensinya 2 kan ya. Berarti kita buat di sini dari bawah sampai maaf ya guys jelek. Jadi lurus di frekuensi 2. Nah, ini kan ya. Dan lupa kita tulis di sini juga 2. Kemudian selanjutnya 4,5 sampai 7,5. Ini dari sini ke sini itu frekuensinya 6. Berarti kita buat di sini. Aduh. Ya pokoknya gini ya guys. Jelek banget. Ya. Dan sini. Dia harus mepet ya. Kalau di histogram itu dia data yang lain sama data satu dengan data yang lain itu harus mepet, harus lempet gitu. 6. Ini kan pas ya, lurus ya. Di frekuensi 6 kita tulis di sini dan seterusnya. Ya, seterusnya. Kemudian langsung kita mau bikin polygon frekuensi. Kalau polygon frekuensi seperti yang sudah saya bilang tadi itu adalah titik tengah dari histogram. Ya, titik tengah dari histogram. Nah, kalau histogram itu bentuknya kayak gini, nah polygon itu ada di tengah-tengahnya. Nah, di sini. Nih, frekuensinya sama ya, kita tulis kelipatan 2. Untuk di bawahnya, kalau histogram itu adalah tepi kelas bawah. Kalau polygon itu adalah titik tengahnya di sini nih. Tengahnya di sini. Titik tengahnya. Atau simpelnya kita ambil dari kolom ini aja deh. Nih, kita ambil dari sini aja. Untuk nulis yang di bawahnya. Ini Y, ya. Ini X. Nah, untuk memenuhi garis X ini kita ambil aja dari kolom ini. Ya guys, kita ambil aja dari sini simpel ya. Jumlah yang pertama ada 3, data pertama itu titik tengahnya 3. Kemudian yang kedua ada 6. Ya, ada 6, ini kan 6. Kemudian 3 ada 9 dan seterusnya sampai 15. Frekuensinya bagaimana? Frekuensinya mengikuti sama karena ini kan satu data ya, semua ini kan satu data. Jadi kita mau bikin histogram polygon pun dari data yang sama. Jadi frekuensinya juga sama guys, sama dari sini. Yang pertama 2. Kalau histogram itu persegi panjang kotak-kotak ini, kalau polygon itu cuma titik aja sudah sini, titik gitu kan. Jelek banget ya guys, semoga mengerti. Ya, cuma titik aja kita tulis titik di sini. Yang kedua, frekuensinya berapa? 6, lurus ya, lurus 6. Yang ketiga frekuensinya 3, data ketiga frekuensinya 3. Mana 3 itu berarti di tengah-tengah sini ya. Di tengah-tengah antara 2 dan 4 sini. Sini ya, menceng dikit ya. Sini. Kemudian data keempat frekuensinya 2. Ada 2 di sini. Di sini dan yang terakhir 2 juga ya di sini. Nah, untuk menyambungkannya kita kasih garis deh. Nah, menceng-menceng dikit apa ya guys. Nah gitu. Histogram dengan polygon frekuensi. Kemudian lanjut, kita mau bikin apa lagi nih? Ganti warna ya guys. Kita mau bikin ogive. Jadi kalau di contoh tadi digabungkan ya ogive positif dengan ogive negatif. Cuman untuk biar kita nggak bingung, kita pisah aja. Kita pisahkan
pisahkan untuk membuat ogive positif dengan ogive negatif ini biar ketahuan bedanya tuh apa sih gitu ya. Ogive positif. Jadi ogive positif itu adalah datanya untuk membuat diagram ini, untuk membuat diagram ogive ini kita ambil dari frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau positif itu kurang dari, kalau negatif nanti bakal lebih dari. Frekuensi kumulatif itu nyarinya gimana? Jadi untuk membuat ini kita hapus dulu ya guys. Nah, untuk membuat frekuensi kumulatif ini kita tinggal tambah-tambah aja frekuensinya. Kita tambah dari atas. Kalau positif kita tambah dari atas. Pertama kita tulis dulu 2 di sini. 2 ditambah 6, 8. 8 ditambah 3, 11. 11 ditambah 2, 13. 13 ditambah 2, 15. Nah, ini hasil akhir. Itu hasil akhir dari frekuensi kumulatif yang untuk positif ini ya. Untuk ogive positif itu pasti nilainya sama dengan pasti nilainya sama dengan jumlah dari frekuensi ini. Gitu. Nah, langsung saja kita bikin. Untuk yang sumbu Y ini, yang vertikal ini sama ya kayak tadi, kita bikin kelipatan 4, kelipatan 2 aja. Kalau kita bikin dari 1 sampai 16 kayaknya bakal panjang banget ya. Yang ini nih, kita bikin kelipatan 2 aja. Oke. Untuk yang X ini dapat dari mana? Angka-angka ini kita ambil dari mana nih? Kita ambil dari tepi kelas atas. Ini yang ini. Jadi kalau histogram itu diambil dari tepi kelas bawah, kalau ogive itu kita ambil dari tepi kelas atas. Ya guys. Nih, kita ambil dari sini. Ya. 4,5, 7,5, 10,5, 13,5, 16,5. Nah, ini kita tandainnya sama kayak poligon, titik-titik aja ya gitu. Pertama 4,5, frekuensi kumulatifnya ada 2. Kemudian yang 7,5, data kedua ada frekuensi kumulatifnya 8. Kemudian data ketiga 10,5, frekuensi kumulatifnya 11. 11 berarti tengah-tengah ya, ada antara 10 dengan 11, 10 dengan 12 ini. Kemudian yang keempat, itu frekuensi kumulatifnya 13. Karena kelipatan 2 nggak ada 13 kan ini. Berarti tengah-tengah ya. Tengah-tengah antara 12 dan 14. Nah, lurus ya. Ini. Kemudian yang terakhir ada 15. Sama juga kayak poligon ini. Kita tarik garisnya dari ujung sampai ujung lagi. Nah, ini ogive positif. Kalau ogive positif dia pasti ngarahnya ke kanan. Positif ke kanan ya guys. Kemudian terakhir ada ogive negatif. Kalau ada positif pasti ada negatif. Nah, kalau yang positif tadi kita ambil frekuensi kumulatif kurang dari, kalau negatif kita ambil frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ambilnya dari mana? Sama, dari frekuensi. Cuma bedanya kita hitung dari bawah. Hitung dari bawah. Nulisnya juga dari bawah ya guys. Nulisnya juga dari bawah. Kita ngitungnya pun dari bawah. Nih, dari sini. 2, terus 2 ya di sini. Kita tulis 2 dari bawah. Kemudian 2 tambah 2, 4. 4. Ya, 4 tambah 3 ada 7. 7. 7 ditambah 6. Berapa? 13. Kemudian terakhir 15. Nah, yang pertama ini kalau frekuensi kumulatif kurang dari itu yang terakhir pasti jumlah. Kalau yang lebih dari yang pertama itu pasti jumlah dari frekuensi. Kemudian untuk membuat diagramnya bagaimana? Yang sumbu Y sama aja ya. Sumbu Y ini kita ambil kelipatan 2 untuk yang X. Kalau ogive positif tadi tepi kelas atas ya dari data itu. Kalau negatif kita ambil dari tepi kelas bawah. Nih, sama kayak histogram ya jatuhnya. Tepi kelas bawah. Ya, kalau negatif kita ambil yang sebelah kiri dong ya. Negatif. Ini dia, ini tepi kelas bawah dari data di atas. Oke, langsung aja kita bikin. Yang pertama di data pertama 1,5 itu frekuensi kumulatifnya berapa? 15. 15 kita bikin titik di sini antara 14 dengan 16. Kemudian ada 13 di tengah-tengah antara 12 dan 14. Kemudian ada 7 di tengah-tengah antara 6 dengan 8 dan seterusnya. Nah, untuk bagaimana cara menarik biar untuk nyambunginnya gitu sama kayak yang positif tadi, kita tarik aja. Kita tarik dari atas sampai bawah. Nah, ini ya guys. Ini. Kalau ogive negatif dengan positifnya itu benar, dia pasti akan membentuk huruf X. Ini, dia bentuknya bukan kayak gini nanti. Kayak yang dicontoh tadi. Anggap aja yang positif bentuknya kayak gini ya. Nah, nanti dia bentuknya bakal kayak gini.
Lalu kalau digabungin itu dia bakal kayak gini, sama kayak contohnya di atasnya kayak gini, dia bakal membentuk huruf X. Nah, begitu. Oke, semoga penjelasan singkat saya bisa dipahami ya, walaupun gambarnya jelek ini. Nah, baik, terima kasih. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Maaf bila ada salah kata dan beberapa penjelasan yang mungkin sulit dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.